Mami Mario Channel dengan saya Devi di sini. Kali ini saya dalam pembuatan sabun cair Eco Engine. Yuk langsung saja kita lihat ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai proses pembuatan sabun. Proses pembuatan sabun disebut dengan saponifikasi, yaitu reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh basa kuat, yaitu NaOH atau KOH, atau yang dikenal dengan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun. Jadi, bahan utama adalah minyak dan basa kuat, NaOH dan KOH. Sumber utama minyak berasal dari hewan dan tumbuhan. Di Indonesia, minyak hewani jarang digunakan untuk pembuatan sabun. Dilihat dari bentuknya, minyak dibagi menjadi pertama, minyak padat atau minyak yang dapat berbentuk padat pada suhu tertentu. Kemudian minyak cair menghasilkan sabun yang lembek. Jenis sabun padat adalah yang pertama minyak kelapa, mengandung asam laurat atau lauric acid yang berfungsi sebagai agen pembersih dalam sabun dan jika berlebihan dapat mengakibatkan kulit kering. Supaya aman, gunakan 15% dari total minyak. Mengandung asam myristat atau myristic acid berfungsi sama dengan asam laurat. Kandungannya lebih dari 10%. Menghasilkan sabun yang keras dan penghasil busa. Kedua, minyak kelapa sawit atau minyak sayur. Mengandung asam palmitat yang menghasilkan busa yang lembut dan daya bersih yang tinggi. Menghasilkan sabun yang keras, kemudian dapat bertahan lama dan jika digunakan terlalu banyak dapat menghambat busa yang dihasilkan. Yang ketiga, cocoa butter dihasilkan dari biji coklat, kemudian mengandung asam stearatat yang mengakibatkan sabun lebih tahan lama saat pemakaian, kemudian berfungsi sebagai emolien atau pelembab. Keempat, beeswax, hasil lain daripada lebah selain madu, kemudian menghasilkan sabun mandi yang keras. Gunakan 5% dari total minyak. Jika lebih, maka sabun seperti karet dan lengket. Kemudian minyak cair terdiri dari minyak zaitun. Cirinya adalah jenisnya adalah extra virgin, pomace, pure, dan extra light. Mengandung asam oleat atau oleat asid yang menambah kelembaban kulit dan tidak menghasilkan busa. Memiliki kadaluarsa yang panjang. Mempenetrasi kulit secara lebih baik dari minyak cair lainnya. Tidak membuat pori-pori kulit tersumbat. Kemudian membuat kulit kencang. Jenis yang digunakan adalah pomace karena harga tidak begitu mahal. Kedua, minyak jara atau castor oil. Mengandung asam risinoleat hampir 90%. Menghasilkan busa yang melimpah, kemudian melembabkan kulit. Jika digunakan terlalu banyak, maka sabun akan lembek. Gunakan 10% sampai 15% dari total minyak. Jika lebih dari 15, menghasilkan aroma minyak jara yang dominan. Ketiga, minyak canola. Fungsinya hampir sama dengan minyak zaitun atau bisa kita sebut substitusi minyak zaitun. Fungsinya melembabkan kulit. Keempat, minyak buci bunga matahari sebagai pengganti minyak zaitun. Mengandung asam linoleat lebih dari 50% yang berfungsi sebagai pelembab, kemudian memiliki kadaluarsa pendek, harga lebih murah, kaya vitamin E, mencegah penuaan dini, dan memperbaiki sel yang rusak. Basa yang dipakai di sini adalah NaOH atau natrium hidroksida, berfungsi sebagai pembersih lemak
dan bahan dasar sabun keras, KOH atau kalium hidroksida, yang berfungsi untuk bahan dasar sabun lunak atau cair. Dengan penjelasan di atas sebagai dasar menentukan minyak apa yang kita gunakan dan apakah sabun padat atau sabun cair. Di sini saya akan membahas sabun cair. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa KOH yang kita butuhkan dan berapa air yang kita butuhkan dengan menggunakan kalkulator sabun. Dalam hal ini saya menggunakan soapi.com. Nah, teman-teman bisa lihat kita masuk dari Chrome. Ya. Kemudian di sini ya langsung soapi.com ya. Jadi ketikkan aja soapi.com, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di bagian pertama karena saya ingin membuat sabun cair, maka saya klik liquid shop. Kemudian satuan yang saya gunakan adalah gram, kita klik gram. Kemudian jumlah air yang diperbolehkan nanti waktu proses penyabunan, di sini saya pilih 33% sampai 38%. Nah, kemudian ada menu oil super fat. Artinya adalah ada minyak yang saya tinggalkan ketika proses penyabunan terjadi. Tapi di sini saya tidak mau, saya gantikan ini 0. Artinya tidak ada minyak yang saya tinggalkan ketika proses penyabunan berlangsung. Artinya semua minyak itu ikut bereaksi dalam proses saponifikasi. Nah, kemudian fragrance atau parfum, saya tidak menggunakan parfum, saya ganti 0. Kemudian di sini ada menu pemilihan minyak. Teman-teman bisa lihat di sini ada Abyssinian oil, almond butter. Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya mengenai jenis-jenis minyak, maka di sini saya gunakan minyak yang pertama itu adalah coconut oil 76 degree saya tambahkan. Kemudian olive oil yang biasanya kita kenal dengan minyak zaitun saya tambahkan. Kemudian palm oil atau minyak kelapa sawit saya tambahkan. Kemudian ada saya gunakan di sini soybean oil atau minyak kacang kedelai. Dan terakhir saya gunakan sunflower oil atau minyak bunga matahari. Nah, kemudian kita masuk ke menu berikutnya. Jadi setiap minyak yang kita pilih tadi harus kita buatkan jumlahnya. Jadi coconut oil saya gunakan di sini 200 gram. Kemudian olive oil 50 gram. Palm oil saya gunakan 250 gram. Soybean oil saya gunakan 100 gram. Kemudian sunflower oil saya gunakan 100 gram. Total minyak yang saya gunakan nanti adalah 700 gram. Nah, dengan komposisi tersebut, maka si kalkulator Shopee ini akan menghitung berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, berapa busa yang dihasilkan itu sekitar 20%. Rekomendasinya adalah 14 sampai 46. Berarti masih dalam batas rekomendasi. Kita lihat cleansingnya 20, rekomendasi 12 sampai 22. Kemudian kondisionernya atau kelembabannya 50, masih dalam batas rekomendasi 44 sampai 69. Kemudian hardness atau kekerasannya 45, masih dalam batas rekomendasi 29 sampai 54. Kemudian longevity atau daya simpannya 26%. Dalam batas rekomendasi juga 25 sampai 50. Kemudian kestabilan sabun kita 26. Sementara rekomendasinya 16 sampai 48. Masih dalam batas rekomendasi. Sebaiknya
sabun yang kita hasilkan nanti harus dalam range rekomendasi ya teman-teman. Nah, properti sabun yang kita hasilkan atau saya hasilkan nanti di sini ini dipengaruhi oleh jumlah minyak yang kita buatkan di sini. Artinya adalah ketika saya gantikan coconut oilnya ini 250 gram, maka teman-teman bisa lihat properti sabun yang akan kita hasilkan nanti di sini adalah, teman-teman bisa lihat di sini. Bubbly-nya atau busanya 23, cleansingnya 23, rekomendasinya 12 sampai 22. Jadi melebihi ya. Kemudian conditionernya 48, hardness-nya 48, longevity-nya 25, berbeda dengan yang tadi saya buatkan sebelumnya. Artinya saya mau katakan bahwa teman-teman boleh nanti membuat sedemikian rupa berapa jumlah coconut oil, olive oil, palm oil, soybean oil, atau minyak lainnya yang teman-teman butuhkan. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman apa dan kemampuan teman-teman apa. Kenapa saya bilang kemampuan? Karena kita tahu bahwa olive oil atau minyak zaitun kan agak mahal. Di sini saya juga menggunakan olive oil hanya 50, sunflower 100, jadi lebih banyak. Jadi maksud saya sebenarnya olive oil ini sama dengan sunflower oil seperti penjelasan saya sebelumnya ya. Tapi karena olive oil agak mahal, maka saya gantikan dengan sunflower oil ditambahin di sini 100. Jadi silakan nanti teman-teman menyesuaikan saja ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan lihat bahwa berapa kebutuhan dari air yang saya butuhkan nanti. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa total air yang saya butuhkan, maaf, ini saya kembalikan dulu ya. Saya kembalikan dulu ke kebutuhan saya. Tadi saya butuhnya di 200 gram seperti ini. Maka air yang saya butuhkan nanti dalam proses saponifikasi atau pembuatan sabun adalah 266 gram, kemudian KOH 165,2 gram. Jadi data ini nanti akan saya pakai pada saat saya melakukan pembuatan sabun atau saponifikasi. Ya, demikian penggunaan kalkulator sabun. Kemudian kita akan masuk ke pembuatan sabunnya. Yuk kita ikuti berikutnya yuk. Kemudian kita simpulkan bahwa bahan yang digunakan adalah KOH 165,2 gram, air 266 gram, terdiri dari ekoenzim 79,8 gram, yaitu 30%-nya, kemudian air 186,2 gram. Sementara sodium laktat yang kita gunakan atau istilah kimianya adalah NaCl3H5O3, yaitu 2% dari berat minyak, yaitu sebesar 14 gram. Fungsinya adalah untuk melembabkan, kemudian mempercepat pencairan pasta sabun. Sebelum kita memulai praktek, kita mengenal dulu alat yang kita gunakan. Yang pertama alat pelindung diri. Di sini ada manset tangan yang akan kita gunakan. Kemudian ada face shield. Kemudian ada sarung tangan. Kemudian ada masker. Kemudian alat yang kita gunakan adalah yang pertama gelas ukur yang akan kita gunakan untuk melarutkan KOH dengan air demineral ditambah nanti sodium laktat. Kemudian ada wadah tempat pencampuran minyak dan larutan KOH-nya. Diupayakan untuk minimal 3 kali volume adonan sabun karena ketika pencampuran terjadi ada kemungkinan adonan sabun mendidih dan meluap. Nah, untuk wadah ini boleh terbuat dari bahan stainless atau bahan plastik yang tahan panas. Nah, kemudian ada hand blender. Kalau tidak ada hand blender, boleh whisk balon. Jadi tergantung teman-teman punyanya apa ya. Cuman kalau whisk balon nanti membutuhkan waktu yang agak lama.
Nah, kemudian ada spatula plastik. Kemudian ada timbangan digital. Kemudian bahan yang kita gunakan yang pertama ada KOH. Ada beberapa minyak yang sudah dicampurkan di sini. Kemudian sodium laktat. Kemudian ekoenzim. Kemudian air demineral atau air aquades. Sekarang kita akan praktek. Oke, langkah pertama, demi keamanan maka saya harus menggunakan sarung tangan di sini. Saya gunakan sarung tangan karena kita bekerja pada basa kuat nanti ya. KOH itu sangat keras, jadi saya gunakan sarung tangan di sini. Kemudian karena saya menggunakan tangan pendek di sini, maka saya gunakan penutup tangan saya seperti ini. Ini juga. Jadi karena kita bekerja dengan basa kuat, kita harus ekstra hati-hati ya. Setelah ini saya gunakan masker di sini, dan supaya aman lagi saya gunakan face shield di sini. Nah, lengkap deh keamanan saya. Baik, sekarang kita mulai mengerjakan. Pertama-tama di sini ada aquades. Aquades tersebut boleh air demineral, artinya adalah air yang tanpa mengandung mineral. Nah, kemudian di sini ada KOH, kalium hidroksida. Nah, kalium hidroksida ini basah ya, jadi ini agak keras, maka kita hati-hati. Nah, kalium hidroksida ini kita akan masukkan ke dalam air aquades tadi. Ya, saya akan masukkan sedikit demi sedikit. Seperti ini. Dan tidak boleh sebaliknya ya, karena ketika kita buat sebaliknya, maka akan terjadi letupan-letupan yang akan membahayakan kita. Jadi harus KOH yang masuk ke dalam air demineral. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa kita harus bekerja di ruangan yang ada ventilasinya ya. Saya juga di sini bekerja di arah jendela. Kemudian sendok yang saya gunakan di sini adalah sendok stainless steel. Nah, wadahnya boleh plastik, tapi asal plastiknya yang tebal. Lebih baik lagi kalau seandainya wadah yang terbuat dari stainless steel ya. Nah, KOH-nya sudah saya masukkan semua. Kemudian kita akan mengaduk-aduk KOH tersebut seperti ini. Adonan ini menghasilkan uap panas. Ini menunjukkan bahwa kalium hidroksida ini keras ya. Nah, di sini sudah mulai ada rasa panas yang saya rasakan di sini. Nah, seperti ini. Rasa panas ya. Nah, kemudian ini kita diamkan sebentar karena ini masih terasa panas banget. Nah, setelah kita campurkan tadi, maka kita campurkan sodium laktatnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, sodium laktat.
Saya akan campurkan ke dalam larutan KOH tadi. Kita aduk-aduk. Ya, saya akan diamkan sejenak. Kemudian di sini ada minyak. Minyak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa, ada 5 minyak. Saya sudah timbang dan saya gabungkan di sini. Ya. Nah, minyak tersebut akan saya panaskan sedemikian rupa, jadi tidak panas banget, hanya anget aja. Ditujukan atau dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembuatan sabun. Jadi kalau seandainya mau dingin juga boleh ya, tapi pengalaman saya lebih gampang kalau seandainya minyaknya tersebut dalam anget ya. Kalau teman-teman nanti punya slow cooker boleh digunakan, tapi kebenaran saya tidak punya slow cooker, maka saya akan hangatkan di atas kompor. Nah, kemudian saya akan memanaskan minyak tadi sampai hangat-hangat kuku aja ya, nggak usah panas sekali. Karena memang saya tidak punya slow cooker, jadi saya gunakan di atas kompor saja seperti ini. Kita diamkan sebentar saja ini. Ya, ini juga udah panas ya. Oke, sudah. Paling 2-3 menit ini udah selesai ya. Saya panaskan. Ya, ini udah kerasa panasnya. Saya matikan. Minyak yang sudah saya panaskan beberapa menit tadi, saya tuangkan ke satu wadah seperti ini. Kemudian larutan KOH dan sodium laktatnya saya campurkan ke adonan minyak tadi seperti ini. Ya. Kemudian saya akan gunakan hand blender di sini. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita nyalakan. Nanti panasnya gini dok. Ya, sampai adonan tersebut agak mengental ya. Kalau teman-teman tahu ya, teman-teman bisa lihat di sini dia masih belum mengental banget, tapi sudah tercampur. Nah, ketika agak mengental seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa lihat kayak jus apel atau orang menyebutnya apple sauce seperti ini. Kita bisa masukkan eco enzim kan. Kita masukkan. Setelah ini kita blender lagi. Ya, karena sudah dipanasi dulu
minyaknya ini lebih cepat ya. Semakin lama kita mengadu-aduk, maka adonan ini akan ini udah mulai jadi. Jika terasa nanti adonannya sudah agak susah di blender, maka ini artinya bahwa sabun cair yang kita hasilkan sudah selesai. Ini akan saya blender sedikit lagi. Potong. Teman-teman bisa lihat ini, sampai bentuknya begini. Sudah jadi sabun kita. Ya, saya akan bersihkan dengan spatula. Nah, kemudian sabun cair ini kita harus diamkan selama lebih kurang 2 atau 3 hari sampai sabun cair tersebut akan kelihatan bening ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini dia sabun cair ini belum kelihatan seperti coklat susu ya. Jadi kita harus diamkan dia selama 2 atau 3 hari sampai nanti benar-benar kelihatan bening. Ya, teman-teman bisa lihat campurnya ini. Jadi ketika 2 atau 3 hari nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi pastanya sudah dalam keadaan bening ya. Kalau ini saya buat sabun cair ekoenzimnya yang pakai super fat ya. Jadi saya pakai super fat 0,2% karena saya pikir ini untuk kulit kering ya. Jadi kalau kulit kering kan kulitnya begitu kering, jadi saya pikir harus ada minyak yang ditinggalkan. Sehingga yang ini pasta 0,2% ada super fatnya. Nah, kalau ini sabun cair ekoenzim saya yang sudah berumur, ini ada sekitar 4 bulan ya, jadi memang daya tahannya juga lama ya. Jadi sabun cair ekoenzim ini, pasta ini bisa tahan sampai 1 tahunan. Kalau ini pasta sabun cair ekoenzim yang tanpa menggunakan sodium laktat. Jadi nanti bedanya ini agak lebih keras dia ya. Kalau tanpa sodium laktat ini agak lebih keras ya. Kalau menggunakan sodium laktat dia lebih lembek karena fungsi sodium laktat itu adalah untuk melembabkan. Udah deh, udah jadi. Jadi saya akan diamkan, saya akan tutup ini. Saya akan tunggu 2-3 hari sampai berubah menjadi bening. Ya, ini akan saya tutup. Saya diamkan 2 atau 3 hari, saya tutup sebentar. Selesai deh.
Nah, teman-teman, di sini saya akan melarutkan pasta sabun cair yang saya sudah buat setelah beberapa hari. Nah, di sini saya buat perbandingan 1:1,5. Dalam artian bahwa pasta sabun cairnya saya ambil 200, sementara Aquadesnya atau air de mineral 300 gram. Jadi 1:1,5. Jadi terserah teman-teman nanti apakah mau 1:1 boleh. Kalau dirasa begitu kental, teman-teman boleh 1:1,5 atau 1:2. Nah, di sini saya sudah siapkan air de mineralnya. Ini Aquades. Saya akan larutkan pasta sabun cair saya seperti ini. Nih, saya aduk-aduk. Setelah ini akan saya diamkan esok hari. Saya akan lihat seperti ini. Dan saya akan tutup dengan penutupnya. Nah, hari berikutnya kita akan buka sabun cair kita. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita akan mengaduk-aduk kembali. Sepertinya sebagian pasta sabunnya sudah mencair. Iya, tapi ada beberapa bagian pasta sabun yang belum cair di sini. Teman-teman bisa lihat saya akan mengaduknya seperti ini. Nah, hari berikutnya kita akan lihat kembali pasta sabun cair kita. Teman-teman bisa lihat di sini, seluruh pasta sudah mencair. Nah, kelihatan agak lebih cair ya. Jadi nanti terserah teman-temannya apakah mau perbandingan 1:1 juga boleh. Nah, ini tampilan sabun cair yang sudah selesai. Saya memindahkan ke wadah. Dan di sini saya akan demokan. Saya ambil dua kali tekanan seperti ini. Saya campurkan ke air sedikit, saya tambahkan air. Dan saya akan demokan ke wajah saya. Teman-teman bisa lihat di sini. Sambil saya urut-urut, saya akan tambahkan sedikit air lagi karena masih agak terlalu kental. Nah, teman-teman lihat di sini. Semakin saya tambah air, semakin banyak busanya ya. Kalau teman-teman boleh coba, ini busanya begitu banyak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kerasa enak banget ya. Sejuk, kencang seperti itu. Nah, teman-teman boleh coba nanti. Oke? Demikianlah pembuatan sabun cair Eco Engine yang saya buat di sini, dan semoga ini menginspirasi teman-teman. Dan jika teman-teman rasa ini sangat penting dan bermanfaat, silakan share ke teman-teman lain. Siapa tahu teman-teman lain butuh informasi mengenai pembuatan sabun cair Eco Engine ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Terima kasih. Salam Eco Engine.